Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Al-Islam dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kami sampaikan materi terkait ujian orang beriman. Maksudnya bahwa siapa yang mengatakan dirinya beriman pasti diuji oleh Allah. Nah, oleh karena itu sebelum kami sampaikan itu juga kebetulan ini berkaitan dengan sebentar lagi adalah milad Muhammadiyah, hari lahirnya Muhammadiyah. Paling tidak kita sedikit singgung supaya termotivasi dengan perjuangannya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang digerakkan oleh jiwa dan dananya. Karena jihad itu memang ada dua, anwal wal anfus, diri atau harta dan jiwa. Sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah dispiriti oleh Al-Quran surat 3, surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tidaklah ada di antara kamu itu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah terhadap yang mungkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah dispiriti oleh ayat ini. Karena ini sebuah perintah untuk membuat suatu perkumpulan atau grup atau apa, jamaah, silahkan aja namanya, atau organisasi, boleh-boleh saja. Jadi oleh karena itu Muhammadiyah ini bukan sembarang organisasi, tapi organisasi yang dispiriti oleh Al-Quran. Dan juga kepahamannya tentang Al-Islam, yang Islam tidak sekedar dipahami sebagai ilmu, tapi diamalkan juga. Maka di awal-awal berdirinya itu yang fokus daripada apa yang dilakukannya adalah membuat sebuah pendidikan atau meluruskan arah kiblat. Jadi 113 tahun yang lalu Muhammadiyah sudah mensponsori untuk membetulkan arah kiblat. Nah sekarang orang baru ribut masalah arah kiblat. Berarti sudah kedahuluan Muhammadiyah 113 tahun yang lalu. Jadi saat itu sudah berpikiran maju, sudah berpikiran modern. Lalu membuat sekolah. Sekolah itu dibangun dan didanai oleh hartanya sendiri. Ketika nggak bisa bayar guru, dia menjual aset-asetnya untuk membayar guru. Ini luar biasa. Sehingga kalau kita memperingati milad itu paling tidak substansinya apa yang kita ambil. Seperti kita memperingati Maulid Nabi. Apa substansinya memperingati Maulid Nabi?
Nah kita lihat latar belakangnya itu apa? Latar belakangnya ternyata saat itu umat Islam sedang berperang dengan tentara salib. Nah bagaimana untuk membangkitkan semangat juangnya kaum muslim ini, diperingatilah sejarah Rasulullah bangkit. Jadi substansinya di situ, bukan seremonialnya saja. Nah sama dengan kita memperingati Milad Muhammadiyah ini, substansinya apa? Supaya kita termotivasi bagaimana menjalankan Islam itu dengan harta dan jiwa. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang beriman, maukah kamu saya tunjukkan kepada suatu transaksi yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengerti. Ini spiritnya. Nah, maka apa yang digerakkan oleh Kiai Jamatan itu perlu kita supaya termotivasi. Termasuk perhatiannya kepada masalah sosial. Saat itu banyak duafa yang perlu untuk diberi bantuan. Nah ini diamalkan juga dengan ayat surat yang namanya surat Al-Ma'un. Itu sejarah daripada berdirinya Muhammadiyah secara singkat sekali. Kemudian membuat rumah sakit dan sebagainya. Jadi itu didirikan sebelum Indonesia lahir. Makanya sampai sekarang sudah 113 tahun, semakin luar biasa, aset-asetnya kurang lebih hampir 400 triliun. Itu belum kita lihat yang di luar negeri. Ya. Sekolahnya aja sudah puluhan ribu. Rumah sakit di Jawa Timur itu aja sudah memiliki 37 rumah sakit. Itu belum Indonesia. Jadi itulah sedikit kita peringatkan kembali bagaimana Muhammadiyah sebentar lagi akan merayakan hari kelahirannya tanggal 18 November 2025, yang lahirnya waktu itu 18 November 1912. Saya kira itu sebagai pengantar untuk ngaji kita berikutnya.